Pertanyaannya, benarkah DPR begitu ingin membatasi masa verifikasi faktual pendukung calon perseorangan? Lalu apa pula yang menjadi alasan utamanya? Serta bagaimana KPU menyikapi perubahan ini? Sudah hadir di studio Kompas TV, Arteria Dahlan, anggota Komisi 2 DPR dari fraksi PDIP. Selamat datang, Pak Arteria. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga sudah tersambung dengan Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumai, yang berada di gedung KPU. Selamat sore, Pak Hadar. Selamat sore. Saya ke Pak Arteria dulu. Kenapa, apa urgensinya sampai harus dikurangi masa verifikasi ini dari 14 ke 3 hari? Ya, jadi pertama-tama masa verifikasi tetap 14 hari. Jadi yang kita kasih tambahan 3 hari itu apabila tidak dapat ditemui di rumah, ya, tim pasangan calon atau tim suksesnya pasangan calon independen itu dapat menghadirkan mereka yang tidak dapat ditemui itu dalam tempo 3 hari sejak dilakukannya verifikasi oleh teman-teman PPS dan jajarannya. Kalau 3 hari tidak bisa dihadirkan atau... Kita katakan dukungan pasangan calon tersebut terhadap orang yang bersangkutan tidak memenuhi syarat. Nah, ingin saya sampaikan di sini, Mbak Priska. Pertama, yang kami lakukan ini revisi dengan penuh kekhidmatan dan serius sekali. Dan sangat hati-hati dan begitu cermatnya. Masalah ini tidak hanya untuk tadi dikatakan masalahnya untuk Jakarta, tidak. Masalah ini untuk seluruh Indonesia. Oke. 560 kabupaten kota. Ya, Pak Arteria izin, saya mau tanya dulu nih. Kalau dalam 3 hari kita verifikasi calon perseorangan, memangnya sudah proses yang dilakukan ini tentu akan banyak, orang yang dibutuhkan juga akan banyak. Nah ini jadi dijelaskan dulu stagingnya. Pertama, masa verifikasi itu adalah 28 hari, ya. Kemudian sejak kapan sebelumnya sudah dilakukan verifikasi administratif? Dilihat dulu yang namanya KTP-nya, KTP elektronik tentunya. Kemudian yang nggak punya KTP gimana? Punya data dari Dinas Kependudukan setempat. Setelah itu dicocokkan dengan DPT, karena rezimnya sekarang ini basisnya tidak jumlah penduduk tapi DPT. Ini namanya verifikasi administratif. Ini yang akan menjadi acuan kita untuk melakukan verifikasi faktual. Sudah kita minimize lagi nih objek verifikasi untuk faktualnya. Nah, verifikasi faktualnya bagaimana? 28 hari. Teman-teman yang ada di PPS beserta PPDP dan jajarannya, kalaupun ada nanti, itu sudah kita bentuk, sudah ada biayanya itu. Sudah sejak lama dilakukan. Kemarin apa? Kemarin kan sudah dikasih biaya, nggak dikerjakan. Ini yang kita katakan bagaimana kita melakukan koreksi. Ya. Kemarin udah ada itu semua, nggak usah repot-repot, ribuan orang sudah disediakan sama negara ini, sudah ada biayanya disetujui DPR. Oke, kita lihat juga. Saya ingin sampaikan, 28 hari dibagi lagi, 14 ini domain untuk langsung ke lapangan. Ya, setelah itu apa? Ada hak ya bagi teman-teman PPK untuk merekap, jangan sampai ada data ganda, jangan sampai ada manipulasi. Setelah itu naik ke KPU kabupaten kota atau provinsi. Stagingnya jelas, haknya teman-teman pasangan calon maupun warga negara. Kita akan lihat juga bagaimana tanggapan dari calon calon perseorangan dengan adanya rencana ini dan juga yang sudah dituangkan di revisi Undang-Undang Pilkada dari Basuki Cahayapurnama, Gubernur DKI Jakarta. Berikut ini. Ya kalau undang-undang udah putuskan begitu ya kita harus patuh saja. Tinggal sekarang orang yang mendukung saya yang agak sedikit repot. Repotnya kenapa? Waktu timnya datang, hari kerja kan pasti nggak ada nih. Misalnya salah satu kamu dukung saya. Jam segini si petugas datang ke rumah kamu pasti nggak ada. Begitu nggak ada, 3 hari batas waktu, kamu mesti datang ke PPS terdekat. PPS terdekat buka 24 jam nggak? Kalau dia cuma bilang bukanya hari kerja lagi, kamu minta cuti lagi untuk datang. Ada berapa orang yang mau cuti? Itu aja. Padahal ini kan semua terdaftar sudah IKTP. Kita ke Pak Hadar Nafis di gedung KPU. Pak Hadar, KPU setuju dengan kerangka ini yang sudah dituangkan oleh DPR? Saya kira sebagian besar sebetulnya itu sudah sama seperti yang diterapkan selama ini. Yang membedakan hanya 3 hari yang dibatasi untuk verifikasi secara kolektif bagi pendukung yang tidak ditemui di rumah-rumah. Nah, itu yang kami perkirakan akan sulit karenanya seperti yang sebelumnya kami lakukan, tetapi perjanjian kapan mulai dilaksanakan dan selesai itu diserahkan di lapangan. Secara total tetap selesai dalam waktu verifikasi faktual ini adalah 14 hari. Nah, saya kira di situ saja sebetulnya yang kami perkirakan itu nanti akan sulit. Sulit ini apakah akan menjadi potensi masalah besar dalam pilkada tidak hanya di Jakarta tapi juga daerah lainnya di tanah air, Pak Hadar?
Perkiraan kami ya, karena apa? Sebetulnya kan PPS dengan tim yang mereka rekrut untuk melakukan verifikasi faktual itu kan berjalannya tidak semua sama di dalam batas waktu 14 hari ini. Dalam hari pertama misalnya dia ada yang tidak di pendukung yang tidak ada di tempat ada 5 misalnya. Kemudian di hari ketiga ada 5 lagi, ada 10 dan seterusnya. Jadi kalau kemudian dibatasi hanya 3 hari, itu yang nanti akan menjadi sulit. Lebih baik di setiap desa atau di setiap kelurahan, biarkan PPS itu kemudian bersepakat dengan tim kampanye pasangan calon ini untuk oke, kalau gitu kita kumpulkan sekali di mana. Yang penting ini selesai dalam 14 hari. Oke, baik. Tadi Pak Hadar melihat ada potensi akan sulit di 3 hari waktu untuk verifikasi. Kita tanyakan juga tanggapan dari warga. Ada Ibu Wiwi dari Bogor, Jawa Barat. Selamat sore, Bu Wiwi. Selamat sore. Bu Wiwi, bagaimana melihat aturan baru ini? Ya, saya menyikapi aturan baru ini kok seolah-olah mengada-ada. Realitasnya saja dengan sekian banyak ribu pendukung membutuhkan tenaga untuk memverifikasi ke lapangan dan sudah dimungkinkan bahwa itu sangat sulit gitu. Karena dengan waktu 3 hari pun juga pasti akan mendapatkan hambatan gitu. Baik. Alangkah lebih baiknya dihimbau untuk para calon independen diberikan fasilitas langsung di KPU. Baik. Ya, untuk para pendukungnya memberikan tanda tangan datang langsung. Nah, ini yang lebih efektif kira. Terima Baik. kasih. Terima kasih Bu Wiwi atas masukannya dari Bogor, Jawa Barat. Tadi Pak Arteria, dari masyarakat, KPU juga sama-sama satu nada ada kesulitan 3 hari. Tadi kalau dikumpulkan langsung, ya banyak kejadian juga. Pada saat dikumpulkan langsung di kantor desa atau kantor kecamatan, PPS atau PPK, yang mainnya begini, dari kecamatan lain dipindahkan. Real ini nyata ini Pak Hadar, ya. Orang dibawa-bawa ini ya dalam bentuk jumlah besar pakai bus-bus untuk menyatakan dukung ke pasangan A. Ya KTP-nya sudah disediakan dan sudah diciptakan juga. Nah kami buat ini pertama belajar dari pengalaman. Pengalaman pertama banyak sekali penyimpangan terkait dengan verifikasi dukungan pasangan calon. Tentu dengan tenggat waktu yang dibuat 3 hari membuat orang susah untuk melakukan manuver-manuver. Kedua, 3 hari ini bukan masalah. 7 hari pun nanti kalau alasannya seperti Pak Gub tadi, ya nanti juga ada orang yang lagi keluar kota. Tapi 3 hari ini sudah matang betul belum? Karena tadi sampai di Pak Hadar PPS barusan katakan orang-orangnya. tadi, ini tidak serentak hari ini semua teman-teman PPS beserta jajarannya melaksanakan jam sekian serentak enggak. Ada yang tanggal sekian, ada yang tanggal sekian, ada yang tanggal sekian. Jadinya enggak semuanya begitu. Jadi enggak terpusat untuk 3 hari itu adalah 3 hari terhitung sejak ini. 3 hari terhitung sejak dia datangi pasangan adanya calon. Kesulitan yang dilihat oleh KPU dan masyarakat tadi apa? Nah, yang kedua yang dikatakan sama Ibu tadi, kita katakan kalau dilakukan seperti tadi, di-pooling langsung ya dalam jumlah besar, susah untuk memverifikasinya. Ya, yang ketiga realitas dukungan atau genuinitas itu juga sulit untuk dibuktikan. Silakan, kedua, Pak ini Hadar. bicara yang kedua nih, saya sampaikan dulu Pak Hadar mengenai fakta. Dukungan administrasi, khususnya verifikasi faktual, ini sama sekali tidak pernah dikerjakan atau jarang sekali dikerjakan atau dikerjakan tidak dengan sempurna. Saya ingin sampaikan, verifikasinya gimana? Banyak dukungan pasangan calon independen itu berasal ya dari bansos, dari data-data besar dan sebagainya. Pak Hadar, kalau yang diragukan adalah kalau adanya penyimpangan dalam waktu ini, bagaimana Pak Hadar solusinya? Ya, tentu, jadi saya bisa memahami, tetapi saya tidak bisa menerima juga kalau dikatakan banyak sekali dan seterusnya seperti yang disampaikan Pak Talita. Iya Pak Hadar, saya juga ingat banget di pada saat di RDP kita beri saya dulu, sampaikan. Kita beri dulu kesempatan untuk Pak Hadar, silakan Pak Hadar. Kan KPU udah kita cek itu di Goa kayak gimana. Silakan Pak Hadar. Semua yang saya omongkan. Jadi ya. Jadi saya kira kalau bicara Goa, kalau bicara itu kan cuma sebagian. Kalau toh itu benar, jadi ini juga harus dibuktikan. Makanya kalau ada Pak Hadar, saya datang bersama Bawaslu Provinsi pada saat itu resmi. Iya, baik. Saya tawarkan ke Pak Hadar daerah mana yang menurut Bapak melakukan verifikasi yang paling baik waktu itu, tapi Pak Hadar nggak ngasih jawaban terus. Ini kan sulit nih kalau kita keliru atau salah ini kita akui. Baik, silakan Pak Hadar. Sebentar dulu Pak Hadar, ya kita tahan dulu. Pak Hadar silakan jelaskan konfirmasi. Terima kasih Friska.
Jadi kalau tadi dikatakan secara kolektif di satu tempat di desa atau kelurahan, kemudian nanti dikirim dari tempat lain, itu saya kira prosedurnya sulit dilakukan. Karena apa? Verifikasi faktual itu hanya sebatas desa per desa. Jadi kalau dia bukan dari desa setempat tentu tidak bisa begitu. Nah, bagaimana kalau kemudian ini yang saya dikatakan itu sampaikan. dikirim Di dari Pematang desa Siantar lain dan ada sebagainya? calonnya sampai 9 orang, 5 Nah. pasangan calon independen. Itu luar biasa dan kami ingatkan ini masalah, tapi KPU-nya bilang ya normatif sekali. Loh. Kan ada sudah verifikasi, sudah Loh, administratif, sudah faktual, banyak hal Pak Hadar ya. Kita ingin sebenarnya teman-teman ini sama-sama lah DPR-nya berbenah ya, teman-teman KPU-nya juga berbenah. Jangan buat gaduh lagi, 3 hari ini keberatan dan sebagainya. Dari temuan ini Ya. sudah ada yang KPU lakukan di luar Loh. jawaban Coba normatif itu Pak terapkan Hadar? dulu aturannya. Iya, iya. Jadi beginilah ya, artinya kalau toh ini kan sudah menjadi undang-undang, kami kan bisa saja memberikan pandangan atau pendapatnya. Tetapi kalau sudah ditetapkan kan tentu kami akan laksanakan. Iya, kami hanya masalahnya ingin coba menyampaikan dulu, ada masalah sejumlah kita ini kesulitan. Kira-kira begitu. Jadi tidak bisa juga. Tapi saya sangat keberatan kalau dikatakan bahwa selama ini tidak diperiksa, terjadi di sana semuanya. Saya kira itu klaim yang menurut saya saya tidak cukup keberatan mendasar. kalau saya dibilang klaim. Jadi Makanya saya minta Pak Hadar, daerah mana yang menurut Bapak itu ada verifikasi faktual secara objektif dan sesuai dengan aturan. Buktikan ke saya akan datangi juga. Semua Ya, kasih tahu tempatnya di mana saya akan datang. daerah ya. kita lakukan sesuai peraturan. Nah, Jadi selama ini baik, KPU silakan. lihat Nah, mana saja sebenarnya yang jadi potensi untuk verifikasi calon independen ini kalau Ya. KPU lihat, Pak Hadar? potensi apa? Potensi adanya kesulitan untuk verifikasi bagi calon-calon non-partai, utamanya untuk independen, yang KPU lihat. Iya, saya kira tadi ya pembatasan 3 hari itu ini yang bikin resah KPU-nya. kami berharap sebetulnya sebelumnya bahwa waktu itu diserahkan saja kepada PPS. Yang penting kan dalam 14 hari itu selesai. Nah, jadi kalau nanti memang ada persoalan, ada tidak bekerja atau tidak benar, kan itu bisa diperiksa ya, direkap dan diperiksa. Setiap peserta itu kan juga diberikan bukti-buktinya. Jadi data-data mana yang ada, mana yang tidak memenuhi syarat dan seterusnya semuanya kan tercatat. Baik, Pak Jadi Hadar, semuanya itu bisa dimasalahkan atau digugat ya. Baik, Pak Hadar, kita tahan dulu. Kita tanyakan ke Ya. Pak Mariman, salah satu warga Baik. dari Grobogan, Jawa Timur. Pak Mariman, silakan tanggapan Anda. Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Iya, dari Grobogan, Jawa Tengah. Selamat sore, Pak Mariman. Iya, saya sebagai pendidik hukum tata negara di Madura Ibu. Iya. Saya Iya, sangat prihatin melihat ini untuk pencalonan independen ya, yang DPR sekali-sekali sudah menerbitkan undang-undang, yang undang-undang begitu cepat dirubah. Saya kan heran juga. Di masa-masa lampau kan undang-undang itu kan pada masa berlakunya baru bisa dirubah. Tapi sekarang ini sewaktu-waktu undang-undang dapat bisa dirubah, begitu yang saya sesalkan. Kemudian untuk pencalonan independen, kalau mekanisme seperti itu tidak mungkin KPU akan bisa menyelesaikan tugasnya untuk verifikasi independen itu. Baik, terima kasih. Oleh karena itu, kalau itu dipertahankan aturan itu, undang-undang itu diberlakukan, mustahil tidak ada calon independen nanti di DKI itu, Bu. Baik, terima kasih Pak Mariman atas tanggapannya. Pak Mariman dari Grobogan, Jawa Tengah. Kita akan bahas ini usai jeda di Kompas Petang. Apakah benar ini akan mempersulit calon independen untuk maju dalam pilkada? Kami akan bahas sesaat lagi.